Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulida Zahra, NIM 18086181. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua mengenai konsep administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari kata administrasi dan pendidikan. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama, menurut Jam'an Satori pada tahun 1980 mengatakan administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Depdiknas RI. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Dasuki dan Somantri. Menurut Dasuki dan Somantri, administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergiovanni dan Carver pada tahun 1975 dalam Burhanuddin 2005 menyebutkan 4 tujuan administrasi. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kemampuan kerja. Berikutnya fungsi atau proses administrasi pendidikan. Ada terbagi 4. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, keempat pengawasan atau controlling. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang tercakup dalam administrasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi atau benda-benda seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi personal, yang mencakup di dalamnya administrasi personal, guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian materi pertemuan kedua ini dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.